Kenali ciri-ciri benjolan yang mengarah ke cancer kalau misalkan tubuh kamu sehat. Jadi ini adalah pengalaman saya dulu ya, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kalau misalkan saya itu ternyata pas ketika diperiksa itu mengarah ke ciri-ciri cancer, yang dimana masih kuliah, masih bisa beraktivitas sana sini, makanan juga semuanya masih nafsu makan yang sangat tinggi kayak gitu. Tapi jangan salah, ternyata kalau misalkan kita punya kondisi yang tidak stabil atau ibaratnya ngerasa badan kita nggak enak seperti biasanya, punya benjolan, terus ngerasa badan kita ini kayak ngerasa pusing, demam, terus ternyata demamnya ini 3-4 hari nggak turun-turun, kita sudah periksa walaupun diagnosanya awal adalah masuk angin, kita konsumsi obat untuk masuk angin itu ternyata nggak turun-turun juga. Nah, bisa jadi ini adalah awal atau gejala mula kamu terkena cancer kayak saya dulu. Jadi saya bikin video ini hanya untuk mewanti-wanti teman-teman semuanya untuk mendedikasikan kepada wanita di luar sana bahwasanya cancer ini tidak bisa terdeteksi. Bahkan cancer ini tuh tidak tahu apa sih ciri-ciri awalnya yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Nah, aku baru sadar kalau misalkan memang kondisi aku itu harus diperiksakan lebih detailnya lagi, karena memang dari tahun ke tahun itu saya periksa observasi memang dari rumah sakit yang berbeda-beda juga, bahkan dari klinik, puskesmas, rumah sakit besar gitu kan. Memang tidak ada ciri-ciri yang dia mengarah ke ganas. Dan singkat ceritanya di tahun 2020 akhir itu dokter mengatakan kalau misalkan saya ini sudah mengarah ke dunia cancer, tapi memang harus ada pemeriksaan lebih detailnya lagi, lebih lanjutnya lagi, karena memang mengingat dari kasus atau ibaratnya dari gen keluarga saya itu dia ada cancer. Mama saya adalah penyintas kanker stadium 2B, yang dimana itu harus melakukan tindakan operasi 3 kali, kemoterapi 4 kali juga, dan disitu harus ada tindakan mastek, yang dimana beliau tidak atau ibaratnya tuh belum sanggup untuk mastek. Singkat ceritanya dia ketemu sama salah satu temannya juga yang memang berjuang sama-sama cancer di Bali ya, karena memang mama saya itu dulu kerjanya di Bali. Alhamdulillah selama 8 bulan dia konsumsi itu berangsur dengan baik gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah bagaimana kita menghindari makanan-makanan yang itu menyebabkan si cancer itu tumbuh. Yang kedua adalah mengkonsumsi nutrisi alami ya, sehat alami. Nanti ada caranya, ada pendampingannya, semuanya ada. Terus yang ketiga adalah merubah pola makan. Apapun itu kita rubah pola makan, intermittent fasting, puasa ya. Jadi itu adalah kondisi-kondisi yang memang menentukan kalau misalkan kamu ini punya penyakit apa enggak. Dan jangan salah, kita harus benar-benar periksa detailnya seperti apa. Kalau misalkan masih ragu dengan hasil dokter, kita bisa pindah ke rumah sakit lain untuk cek dengan pastinya kita tuh punya penyakit apa. Dan jangan salah, harus merubah pola makan dan mengkonsumsi nutrisi ya.